hanya memegang uang 30 JT saja dari SS, tidak ratusan juta. Semua yang dilakukan oleh SS itu hanyalah gimmick, ya, gimmick dalam bentuk bersedekah, dalam bentuk membantu. Ternyata faktanya semua dilakukan SS terhadap Imelda itu dalam bentuk, kalian bisa lihat ya, ini adalah suatu warna yang kita sebut sebagai warna abu-abu, ya. Oke. Untuk Mbak Melda, hati-hati dengan geng abu-abu, akhirnya ikutan deh jadi abu-abu gitu. Untuk Mbak Melda, jangan mau dimanfaatkan ya, hati-hati, cari rezeki yang halal. Oke, salam cerdas bareng Doktif, detektif, bye. Doktif wanti-wanti Imelda Savitri untuk jangan mau dieksploitasi sama Sela Saukia cenah. Jadi beberapa kali ini ada lewat di FYP gua kalau sebenarnya Kak Sela Saukia ini bukan sedekah sama Kamelda tapi kerja sama cenah. Dalam hati gua lah. Itu jangan peer dulu. Anda kenapa takut? Anda takut? Meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami perbuat, atas kesalahan produk kami yang overclaim, dan terkhususnya untuk Doktif, saya di sini meminta maaf dan saya di sini Kembali lagi dengan channel Tercengang TV ya. Seperti biasa, channel ini membahas tentang berita viral dan kasus viral di Indonesia. Oke, untuk pembahasan kali ini ya, kita akan membahas tentang Imelda Savitri, wanita yang dikabarkan di berita bercerai atau diceraikan, diceraikan suaminya ya, yang sudah diterima P3K dan akhirnya viral ya. Dan nggak cuma itu juga ya, ini kasus juga semakin banyak ceritanya, soalnya Mbak Sela Saukia itu katanya dokter fiktif ya, atau Doktif itu memanfaatkan Imelda Savitri. Apakah benar kalau Mbak Imelda itu dimanfaatkan ya? Sedangkan dari Mbak Imelda sendiri merasa untung. Jadi bagaimana kelanjutan kasusnya? Tonton ya, react kali ini sampai akhir, karena di akhir video banyak fakta mencengangkan seperti nama channel ini. Wadidaw, ada apa ini? Perihal Imelda dipeributkan. Imelda memberikan uang untuk Bu Vina dan itu semuanya bohong. Bu Vina tidak pernah mendapatkan uang dari Imelda. Kenapa? Karena saat ini Imelda mungkin hanya memegang uang 30 JT saja dari SS, tidak ratusan juta. Semua yang dilakukan oleh SS itu hanyalah gimmick, ya, gimmick dalam bentuk bersedekah, dalam bentuk membantu. Ternyata faktanya semua dilakukan SS terhadap Imelda itu dalam bentuk kerjasama ya. Imelda dikontenkan, Imelda live station jor-joran dengan SS, dan semua yang Imelda dapatkan itu hasil kerjasama, bukan dalam bentuk bersedekah. Mungkin bantuan Kak Sel adalah memperkerjakan Imelda, tetapi tidak dengan gimmick bersedekah ya. Jadi kalau ada klien bilang SS membantu Imelda, memberikan uang Imelda puluhan juta bahkan ratusan juta, saya wadidaw, agak tuh gimmick doang. Doktif wanti-wanti Imelda Savitri untuk jangan mau dieksploitasi sama Sela Saukia cenah. Jadi beberapa kali ini ada lewat di FYP gua kalau sebenarnya Kak Sela Saukia ini bukan sedekah sama Kamelda tapi kerja sama cenah. Dalam hati gua lah. Kenapa emangnya kalau kerja sama hari gini nyari kerjaan susah tahu? Belum tentu juga nih ngelamar sana sini ada yang mau nerima. Salahnya di mana coba? Kalau Kak Sela Saukia ngasih kerjaan sama Kamelda, kan Kamelda juga bisa dapat uang. Jadi kan sama-sama saling menguntungkan, simbiosis mutualisme itu namanya, bukan eksploitasi, tahu? Doktif kayaknya harus bersihin hati deh biar enggak negatif thinking mulu.
Hai guys, salam cerdas bareng Doktif ya. Kali ini salam cerdasnya yang Doktif duluin. Kenapa? Kalian bisa lihat ya. Ini adalah suatu warna yang kita sebut sebagai warna abu-abu ya. Untuk Mbak Melda yang kulitnya eksotik ya. Jadi sebenarnya kulit Mbak Melda ini kulit yang disenangi oleh orang bule sebenarnya ya. Jadi yang cukup Doktif sesalkan itu masih menggunakan trik-trik marketing kotor ya, yang selama ini juga SS gunakan. Apa? Dibuat menjadi kulitnya menjadi putih. Jadi yang selama ini kita lihat di VT-VT Mbak Melda berubah kulitnya menjadi putih. Nah, untuk Mbak Melda, Doktif sarankan ya, jangan ikutin trik-trik marketing kotor yang selama ini dilakukan oleh SS. Kenapa? Karena itu ada unsur membohongi konsumen, membohongi publik. Ya, jadi jangan diikuti. Kalau memang tidak sesuai dengan hati nurani, jangan diikutin. Ya, carilah harta dengan cara yang berkah, rezeki dengan cara yang halal. Ya, jadilah pedagang yang jujur dan amanah. Ya, itu pesan dari Doktif. Untuk masyarakat Indonesia, cintai warna kulit kalian. Cantik itu bukan berarti putih. Ya, yang penting kulitnya sehat, bercahaya, ya, glowing, itu makna artinya cantik. Tidak harus berkulit putih, ya. Oke? Untuk Mbak Melda, hati-hati dengan geng abu-abu. Akhirnya ikutan deh jadi abu-abu gitu. Canda ya guys. Oke ya, nanti kita ketemu lagi di next video berikutnya. Untuk Mbak Melda, jangan mau dimanfaatkan ya. Hati-hati, cari rezeki yang halal. Oke? Salam cerdas bareng Doktif. Detektif. Bye. Pokoknya Melda itu tidak boleh pulang sebelum dia bawa duit segepok dan bisa beli rumah di kampung. Itu aja target aku, Mbak. Ya, jadi dia harus bawa pulang duit segepok, beli rumah di kampung. Oh ya ampun. Halo. Ikra jangan peer dulu. Ikra jangan. Hah? Anda kenapa takut? Anda takut? Bener loh. Bener kan? Kan juga gara-gara COVID, ngurusin COVID. Oh iya bener. Ada larang buat mana-mana kayak pergi. Kamu gak ada larang. Di mana Gak bisa. Duduk. Gak bisa. Di mana itu? Di mana dapatnya? Di mana? Ambil. Kamu dapatkan duit polosan itu? Di mana? Kak Sela ada apa nih? Mungkin hari ini kesini Kak Sela sedikit aja. Kak Sela ada apa sih kapan? Dikit Kak, agenda hari ini apa nih Kak? Terkait Doktif bukan Kak, gimana? Terkait laporan Doktif Kakak. Untung gue lihat. Untung gue belum jadi makan. Jadi alhamdulillah hari ini kita menyelesaikan pemeriksaan ya, berita acara interview. Jadi kita menceritakan kronologisnya seperti apa beserta dengan 2 saksi ya. Kemarin itu Teteh dan juga sopirnya Doktif. Mungkin untuk keterangan lebih lanjut Doktif serahkan dengan kuasa hukumnya Doktif. Jadi agenda hari ini interview atas laporan polisi yang tanggal 18 Januari itu. Hari ini kami dipanggil untuk
memberikan klarifikasi atas laporan polisi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Saukia, owner dari brand SS Skin, mengucapkan terima kasih banyak atas kritik dan saran kalian untuk produk kami. Saya di sini meminta maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah kami perbuat, atas kesalahan produk kami yang overclaim. Di sini kami akan terus fokus berbenah dan memperbaiki kualitas dari produk kami. Dan terkhususnya untuk Doktip, saya di sini meminta maaf dan saya di sini berterima kasih banyak karena adanya edukasi dari dokter, saya selaku brand owner bisa lebih teliti lagi atas produk yang saya jual. Terima kasih banyak ya dok, dan saya di sini meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk SS Lover atas kesalahan yang telah kami perbuat. Kami janji kami akan terus memberikan kualitas produk terbaik untuk kalian. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Salam sayang dari aku untuk kalian semuanya. Sela, bayar 30 juta utang lu ke GT agency, bayar. 20 juta sampai dikejar-kejar suaminya lari-lari. Susah banget dok kita menghubungi suaminya dok. Tolong ya dok ya, kalau bisa ditagih 30 juta. Gitu ya. Jadi dibayar ya. Dibayar. 30 juta dibayar. Kalau lu kagak bisa bayar, gak usah sok-sokan ngasih orang. Ya gak usah sok-sokan sedekah. Ya itu orang yang punya piutang sama kamu itu gedeknya luar biasa sama lu. Sela, Sela bayar hutang Sela. Belum lagi kalau masalah miliaran ratusan juta ada. Iya, Dekorasi rumah dilunasin ya. baik dok. Dekorasi rumah dilunasin sekitar 400 juta apa 300 juta. Dekorasi rumah dibayar. Apa sih namanya dekorasi rumah itu dibayar? Wah. Oke, terima kasih ya yang sudah menonton sampai akhir. Kali ini aku bakal ngasih tahu ya berita terbaru tentang Imelda Savitri. Kisah memilukan datang dari Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Seorang perempuan bernama Imelda Savitri, warga kampung Siti Ambia, Kecamatan Singkil, harus menelan pahitnya kenyataan. Hal itu dikarenakan sang suami baru saja menceraikan istrinya. Tak lama setelah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan Satpol PP dan Wilayatul Hizbah WH setempat. Peristiwa ini menjadi sorotan publik setelah kisah Imelda viral di media sosial. Dalam unggahan Instagram @lagi_viral dikutip Viva Rabu 22 Oktober 2025, Imelda menceritakan kekecewaan dan kesedihannya usai sang suami menjatuhkan talak 3 hanya 2 hari sebelum menerima surat keputusan atau SK pengangkatan P3K. Jikalau dia merasa tidak cocok lagi dengan saya, mengapa dia bertahan? Sampai-sampai saya masih rela memberikan baju korpri untuk dia. Dan dia sendiri yang meminta, tulisnya. Dalam curahan hatinya, Imelda mengenang perjalanan panjang rumah tangganya bersama sang suami. Ia menuturkan bagaimana mereka berjuang dari nol, melewati masa-masa sulit saat sang suami masih berstatus honorer di Satpol PP. Dulu kau datang melamarku kepada kedua orang tuaku, tapi kau mencampakkanku dan kedua anak kita di kampungmu. Setelah lulus P3K dan menerima SK, kamu terlantarkan, bahagialah kalian atas penderitaan kami, tulisnya penuh haru. Unggahan tersebut mendapat simpati luas dari warganet. Banyak yang merasa iba melihat perjuangan Imelda, terutama karena ia masih sempat membantu sang suami membeli seragam korpri, tanda kebanggaan bagi para ASN dan P3K, meskipun rumah tangganya sedang retak. Kisah ini semakin menyentuh hati publik ketika beredar video kepergian Imelda bersama 2 anak perempuannya menggunakan mobil L300 berwarna merah jambu. Dalam video yang beredar, tampak puluhan ibu-ibu kampung Siti Ambia mengantarnya dengan air mata, memeluk dan mencium Imelda sebelum mobil berangkat. Jadi gimana menurut netizen semuanya?
apakah Mbak Imelda Savitri ini sesuai yang dikabarkan di berita? Tulis ya di kolom komentar.